Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman, saudaraku seiman dan seaqidah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik, alhamdulillah di kesempatan sering berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Alhamdulillah Ramadan telah berhasil kita jalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, qiyam kita dan seluruh amalan ibadah kita. Ikhwatul iman, ada satu pertanyaan mungkin khusus bagi adik-adik. Kebetulan saya belajar matematika itu hanya sampai SMP, Pak. Makanya pertanyaannya khusus untuk adik-adik. Kalau untuk bapak-bapak khawatir, bapak-bapak banyak yang S2, S3 di jurusan matematika kan malu pertanyaannya. Sederhana, Pak. Adik-adik, mana yang lebih besar? 2 atau 4? Yang bilang 2 siapa? Tolong angkat tangan. Yang bilang 4 siapa? Sepakat semuanya 4 lebih besar? Oh, Ustadz Mizan katanya tidak. Katanya Ustadz Mizan 2 lebih besar dibanding 4. Baik, dirubah pertanyaannya. Kalau tadi pertanyaan matematika, sekarang pertanyaan para ustadz, para santri. Mana yang lebih besar pahalanya? Sedekah dengan 100 kilo beras atau sedekah dengan 3 kilo beras? Yang bilang 3 kilo siapa? 3 kilo lebih besar pahalanya? Kelihatan pelitnya. Jelas 100 kilo kok bisa kalah dengan 3 kilo. Dari mana logikanya, Pak? 100 kilo itu cukup untuk makan satu kampung, 3 kilo cukup 2 keluarga. Jelas harusnya logikanya yang 100 kilo lebih besar pahalanya, lebih banyak manfaatnya dibanding yang 3 kilo. Sepakat, Pak? Jadi yang 100 kilo lebih besar pahalanya? Loh, gimana toh? Terjadi perbedaan antara para ulama. Ternyata masalah sederhana saja, 100 dengan 3 terjadi perbedaan, Pak ya. Bagaimana kalau angkanya lebih besar, Pak? Sama-sama besarnya, tentu akan lebih banyak lagi perbedaan pendapatnya. Nah, apa yang tadi saya lontarkan pertanyaan sederhana ini adalah sebuah ilustrasi, Pak, gambaran bahwa ternyata dalam urusan agama itu kita tidak bisa sepenuhnya menerapkan hitungan matematis. Buktinya, Pak, kalau tidak percaya, sholat subuh 2 rakaat itu, Pak, lebih besar pahalanya dibanding 1000 rakaat sholat sunnah yang Bapak lakukan. Kenapa? Karena 2 rakaat sholat subuh itu adalah rukun Islam, Pak. Bunyal Islamu ala khamsin 5. Salah satunya adalah wa iqamus shalah, menegakkan sholat. Yang dimaksud dengan sholat sini adalah sholat fardu, yang salah satunya sholat subuh. Zakat tadi pun gitu, Pak. Yang 3 kilo atau 2,5 kilo itu pahalanya lebih besar, Pak, dibanding yang 1 ton. Kalau 1 tonnya itu zakat, sedekah, sunnah. Sedangkan yang 3 kilo atau 2,5 kilo adalah zakat fitri yang kita lakukan kemarin. Karena zakat fitri hukumnya wajib. Waduh, ternyata guru matematika protes nih. Ini ustadznya ini mau meruntuhkan ilmu matematika ini. Sudah capek-capek diajari 2 itu lebih kecil dibanding 4.
Urutannya dihitung, ayo anak-anak berlatih berhitung 1, 2, 3, 4. Tidak pernah ada guru matematika yang bilang 1, 100 kemudian 2. Subhanallah. Memang demikian Pak. Matematika adalah satu disiplin ilmu sendiri. Agama adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bukan urusannya Einstein, bukan urusannya ahli fisika, bukan urusannya ahli kimia. Karenanya kalau kita mau berbicara tentang agama, teori matematika tolong disimpan. Lalu bagaimana? Simak firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Urusan agama hanya ada satu jawabannya, bukan teori, bukan tradisi, apalagi kemareman hati, kemantepan hati. Urusannya apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Yang diajarkan oleh Rasul ya diterima apa adanya, Pak. Rasul ngajarkan sholat subuh 2. Sehingga kalau sekarang ada yang berpikir umat Islam ini kok tidak berkembang-kembang, tidak maju-maju. Sholat subuh dari zaman dahulu, zaman Nabi 14 abad lah kok cuman gitu-gitu saja. Mbak ada modifikasi sholat subuh gitu, usulan. Cari para ilmuwan, ayo cari bagaimana sholat subuh biar lebih modern, modernisasi sholat subuh. Kalau dalam militer Pak ada modernisasi alat perang, jadi senjata yang kuno ditinggal. Jadi kalau dalam agama kenapa tidak ada usulan untuk modernisasi sholat subuh biar lebih marem sholat subuhnya, 4 rakaat, 6 rakaat, 100 rakaat, lebih marem. Kira-kira ada yang setuju Pak? Usulan modernisasi sholat subuh atau lokalisasi ibadah Islam. Jadi Islam jadikan mengikuti kearifan lokal. Kan orang Indonesia banyak petani, negara agraris Pak. Usul kepada Menteri Agama, MUI, kalau Ramadannya dibalik Pak. Malam puasa, siang bekerja, makan, sehingga tidak mengganggu tingkat produktivitas bangsa Indonesia. Kira-kira diterima Pak? Buat proposal gitu Pak. Proposal pembaharuan agama Islam agar bisa mengikuti kearifan lokal katanya. Karena bangsa kita bangsa agraris. Sehingga di siang hari petani ini kalau harus berpuasa berat sekali Pak. Musim tanam atau musim panen, siang-siang hari terik panas harus ngangkat gabah 1 karung, kuli bangunan harus ngangkat semen naik tingkat 3, 4, ngos-ngosan Pak ya. Kenapa tidak ada umat Islam yang berani usul modernisasi puasa Ramadan sehingga yang mau puasa malam boleh, siangnya makan? Tentu tidak diterima Pak. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan tsumma atimmus syiyama ilal lail. Puasa itu di siang hari sampai malam, bukan malam hari. Kenapa urusannya? Tidak ada analisa lain Pak kecuali sami'na wa ata'na wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidak ada jawaban orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kalau sudah diseru, diajak untuk mematuhi perintah Allah, menerapkan syariat Allah kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Walau tidak masuk akal. Kok bisa 2 lebih utama dibanding 100, kan lebih banyak. 2,5 kilo kok bisa lebih besar pahalanya dibanding 1 ton. Dari mana hitungannya? Hitungannya demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat Allah. Sehingga dalam urusan agama terutama dalam ibadah-ibadah praktis yang ada hanya sami'na wa ata'na wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu
fantahu. Apa yang diajarkan Rasul, terima apa adanya, jalankan, patuhi. Apa yang dilarang, tinggalkan. Walau menurut kemareman hati kita tidak marem, tidak mantep Pak, tidak gayeng kata orang Jawa, lebih semarak, lebih gereng gitu rasanya itu. Selama itu tidak diajarkan, walau terasa gereng, terasa mantep, tidak disyaratkan Pak. Ada satu contoh nyata di zaman Nabi. Seorang sahabat yang berpikir agar ini inovasi dalam ibadah, agar ibadahnya terasa lebih mantep, tidak tanggung-tanggung. Apa caranya? Dia bernadar Pak. Ini uji coba ibadah yang lebih mantep. Abu Israil namanya, sebutannya Abu Israil. Beliau bernadar puasa, berdiri, tidak duduk, diterik matahari, tidak berteduh, dan membisu, tidak berbicara sepatah kata pun. Puasa, berdiri di bawah terik matahari, tidak berbicara, membisu. Kan puasanya lebih mantap Pak. Jadi hausnya itu biar benar-benar haus. Kalau haus di bawah di teduhnya ruang ber-AC, tidak hebat, tidak mantap. Kalau memang niat haus biar lebih mantap, ya di bawah terik matahari, insya Allah 2 jam sudah kering kerontang keronggokan. Tidak usah nunggu sampai sore. Mantap Pak, luar biasa rasanya. Wah, rasanya kayaknya lebih hebat, lebih jagoan puasanya. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Israil berdiri di terik matahari, membisu, tidak sepatah kata pun dia ucapkan, Rasulullah keheranan. Gerangan apa yang terjadi pada orang ini? Bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjelaskan, hadza Abu Israil, ya Rasulullah, ini namanya Abu Israil. Nadhara an yasuma lillah. Dia bernadar puasa lillah Pak. Bukan karena ingin jago-jagoan, hebat-hebatan Pak. Betul-betul lillah, ikhlas lillah ya azza wajal. Bukan karena ingin dibilang wah pahlawan, superhero, bukan. Memang betul-betul lillah, ikhlas. Nadhara lillah, nadharanya summa lillah, puasa karena Allah. Kemudian jika dia bernadar, wala yastadhil, tidak berteduh, wala yaq'ud, tidak duduk, wala yatakallam, membisu. Membisu, tidak berbicara sama sekali, sehingga puasanya lebih mantap. Namun Rasulullah SAW tidak menerima. Urusan ibadah ini bukan urusan rasa-rasanya, bukan urusan nampaknya, bukan urusan maremnya, namun apa? Contohnya. Ada tidak contohnya? Ada tidak ajarannya? Maka Rasulullah mengatakan muruh, perintahkan dia. Wal yaq'ud, perintahkan dia duduk. Wal yastadhil, berteduh. Wal yatakallam, berbicara. Hentikan puasa membisu. Kemudian apa? Wal yutimma saumahu, kalau urusan puasa lanjutkan. Karena memang puasa ada ajarannya. Nadar ibadah dengan puasa itu dibenarkan. Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang bernadar lillahi azza wajal untuk menjalankan satu ketaatan, satu ibadah, jalankan. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa bernadar berbuat maksiat, maka jangan lakukan walaupun sudah nadar. Walaupun sudah terucap, kalau saya lulus ujian saya akan minum khamr, tidak boleh dilakukan. Walau nadar, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau nadar lillah, kalau saya lulus ujian saya akan sedekah, wajib hukumnya. Makanya ketika Abu Israil bernadar 4 hal: berdiri di terik matahari, tidak duduk, membisu, dan puasa. 3 hal ini tidaklah ibadah. Tidak ada namanya dalam Islam puasa membisu, nyepi. Tidak ada Pak. Puasa sunyi senyap, tidak ada. Tidak ada dalam Islam namanya ibadah nyepi.
Nyepi itu ibadah orang lain. Dalam Islam tidak ada namanya ibadah nyepi. Kemudian berdiri di bawah terik matahari tidak ada. Puasa berdiri, ibadah berdiri juga tidak ada. Hanya berdiri saja. Tapi kalau berdiri sambil sholat, ada syaratnya Pak. Namun ibadahnya bukan berdirinya Pak. Bukan sekedar berdiri, tapi itu adalah rangkaian dari sebuah amalan. Tapi berdiri pasif tidak berbuat apa-apa, tidak ada contohnya. Makanya 3 hal yang mubah, amalan mubah sebelumnya. Orang mau diam itu mubah Pak aslinya Pak. Mau berdiri di terik matahari atau menggunakan payung, sah-sah saja pilihan, silahkan. Mau berdiri atau duduk boleh. Seperti yang di masjid ini yang tidak dapat tempat berdiri tidak apa-apa Pak. Tidak dosa. Namun kalau itu dijadikan sebagai ibadah, diyakini sebagai ibadah, maka itu tidak dibenarkan, dilarang. Janganlah beribadah kepada Allah dengan cara-cara rekayasa sendiri. Ibadah itu bukan sebuah riset, penelitian. Ibadah itu bukanlah sebuah temuan. Atau ibadah itu bukanlah kesepakatan sosial, asal sepakat tidak masalah. Subhanallah. Dalam urusan ibadah itu hanya ada satu, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa man akmanuhan fantahu. Apapun yang diajarkan Rasul, jalankan, yang dilarang tinggalkan. Karena dalam hadis Aisyah, Rasulullah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah, satu amalan yang tidak ada contohnya dari kita, maka amalan itu ditolak. Amalan itu ditolak. Walau terasa mantep, terasa marem. Contoh lain. Dulu, ini contoh lebih serius Pak. Ini berkaitan dengan sejarah juga. Dulu pada awal Islam, ketika Rasulullah SAW masih di kota Mekah dan pada awal-awal hijrah, Rasulullah SAW bersama umat Islam diperintahkan untuk sholat menghadap kemana Pak? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Sehingga pada waktu itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu adalah ibadah. Itulah sholat yang sah. Syaratnya sah sholat pada zaman itu Pak adalah menghadap kiblat. Kiblatnya mana Pak? Baitul Maqdis. Kemudian pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada bulan ke-16 setelah hijrahnya Nabi SAW, turunlah perintah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, sehingga posisinya berlawanan arah. Kiblat Baitul Maqdis itu berada di arah utara atau selatan? Utara atau selatan Madinah? Utaranya kota Madinah. Ka'bah berada di arah selatannya kota Madinah, sehingga tidak mungkin digabungkan. Karenanya setelah turunnya perintah perpindahan kiblat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sholat menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Dan sejak saat itu tidak pernah satu orang pun dari umat Islam yang sholat menghadap Baitul Maqdis. Selesai cerita Baitul Maqdis, tidak lagi menjadi kiblat. Sehingga pada awal terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang-orang Yahudi mengatakan, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang sufaha, orang-orang yang pandir, bodoh, dungu, picik pikirannya akan keheranan dengan perpindahan kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, sehingga mereka mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa gerangan yang menjadikan mereka berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Simak jawaban Allah Pak. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa jawabannya? Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Katakan
Semua arah itu milik Allah. Timur, barat, utara, selatan itu adalah ciptaan Allah. Sehingga terserah Allah mau perintahkan kemana kita menghadap. Kemarin menghadap Baitul Maqdis itu adalah ibadah. Bahkan itu merupakan syarat sahnya sholat. Sekarang dengan sengaja menghadap Baitul Maqdis itu termasuk pembatal sholat. Silahkan tanya kepada para ustadz di sini, tuan guru, para kiai atau siapapun. Tuan guru, apa hukumnya sholat dengan sengaja menghadap ke timur, ke selatan, ke utara? Pasti dijawab tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat sahnya sholat, yaitu apa? Menghadap ke kiblat. Loh, tuan guru, bukankah dulu umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis? Nah sekarang saya itu kalau dihitung-hitung secara geografisnya, saya sekarang menghadap Baitul Maqdis, masa tidak sah juga? Iya, tetap tidak sah. Kenapa? Hanya ada satu jawabannya. Kulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha' ila siratal mustaqim. Pada ayat ini terdapat satu pelajaran penting. Pada akhir ayat ini ada satu pelajaran besar yang seharusnya dipetik oleh orang yang beriman, bahwa siratul mustaqim, jalan yang lurus itu terletak pada mana? Bukan pada kultus arah timur, selatan, baratnya, namun terletak pada apa? Pada kepatuhan kita. Diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, ya menghadap Baitul Maqdis. Diperintahkan ke Ka'bah, ya sami'na wa ata'na, menghadap ke Ka'bah. Itulah yang namanya siratul mustaqim. Dalam urusan agama, yang menjadi standar siratul mustaqim adalah sami'na wa ata'na. Kita beribadah menghadap Baitul Maqdis bukan karena arah utara Baitul Maqdis kala itu dari Madinah, itu karena arahnya arah yang kultus, memiliki aura, kata orang, mendatangkan arah yang hebat. Seperti sekarang dalam sebagian ilmu, tidak layak untuk dikatakan ilmu, Feng Shui atau apa namanya yang kurang lebih itu, ya yang wiwi gitulah kira-kira namanya. Itu kalau membangun rumah gedung dibuat hitung-hitungan. Kalau mengarahnya ke arah utara sedikit, ke sana dikit, ini adalah arah sial. Arah untungnya itu kalau ke timur, ke barat, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan arah itu sebagai kunci kebaikan atau kesialan. Hidayah, siratul mustaqim, kebenaran, manfaat, madarat atau yang lainnya itu terletak pada mana? Pada kepatuhan kita kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada akhir ayat ini, pada akhir ayat perpindahan kiblat, saya qulu sufaha'un nas ini diakhiri dengan yahdi may yasha'u ila siratul mustaqim. Terdapat satu pelajaran penting bahwa siratul mustaqim itu terletak pada mana? Pada kepatuhan kita kepada perintah Allah. Bukan pada arah timur, barat, utara, selatan, bukan. Karena simak bagaimana Allah menyatakan kita sholat ke Baitullah Ka'bah. Juga bukan karena Ka'bahnya memiliki keistimewaan yang kalau kita sentuh nyetrum atau kita cium langsung jadi ganteng, yang tadinya putih, yang tadinya hitam jadi putih, yang pesek menjadi mancung. Tidak ada. Yang miskin jadi kaya. Tidak. Yang bodoh jadi berilmu. Bukan karena itu kita menghadap ke Ka'bah. Bukan karena Ka'bahnya mampu yanfa' wa yadur, namun karena apa? Itulah perintah Allah. Kita diperintahkan sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan dalam hadisnya, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak menegakkan salat, mendirikan salat, fastaqbilil qiblah, maka menghadaplah ke kiblat, yaitu arahnya Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada rumah ini, bukan kepada rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Jadi umat Islam menghadap ke kiblat bukan karena arah kiblat ini arah yang kultus, arah yang bisa yadurru wa yanfa', mendatangkan untung, rugi, celaka atau tidak, bukan.
namun itu karena perintah. Kalau kita tidak diperintahkan menghadap Baitul Maqdis atau ke Ka'bah, kita tidak akan pernah menghadap. Kalau kita tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tidak diajar oleh Rasulullah SAW untuk menghadap ke Ka'bah, maka tidak ada perlunya, tidak ada kewajiban kita untuk menghadap ke Ka'bah. Makanya kalau sekarang Pak, ada orang yang mengatakan kalau nyangkul itu menghadap ke kiblat Pak. Kalau nyangkulnya membelakangi kiblat nanti panennya tidak banyak. Jangan dipercaya Pak. Jangan dipercaya. Begitu juga kalau misalnya bangun rumah, jangan sampai membelakangi kiblat loh. Kalau bangun iman nanti mandul, tidak punya anak, rezekinya seret. Jangan dipercaya. Tidak ada hubungannya, karena Allah tidak pernah memerintahkan kita. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau menghadap ke timur jurang, ya jangan dihadapkan rumahnya ke arah jurang. Nanti anaknya kecemplung Pak. Jadi urusan dunia bebas, tapi urusan ibadah kita harus sami'na wa ata'na. Wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah rasulihi an yaqulu sami'na wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na atas perintah Allah, kami mendengar dan kami patuh dengan setiap perintah Allah, mereka lah faulai wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berbahagia, orang yang sukses. Kan dalam urusan ibadah, marilah kita tumbuhkan kesadaran bahwa ibadah itu akan bernilai ibadah kalau itu benar-benar merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Karena kemarin di bulan Ramadan Pak, kita di siang hari berhenti dari makan, berhenti dari minum, bukan karena tidak nafsu makan Pak, bukan karena tidak haus, kita tidak minum, haus siang hari Pak. Siapa bilang kalau siang Ramadan tidak haus? Haus. Semua orang merasakan haus dan lapar. Namun kenapa tidak makan? Ya diperintah. Fal ana, kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsumma atimus syama ilal lail, diperintahkan untuk menyempurnakan puasa sampai malam, maka saya tidak boleh makan. Bukan karena saya tidak lapar, bukan karena saya tidak nafsu, bukan karena tidak ada makan, bukan. Kalaupun ada makanan, dipaksa makan, saya tidak akan makan. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah ketika matahari telah terbenam, semua orang dengan senangnya, bahagianya makan dan minum. Subhanallah. Kenapa? Karena sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk makan dan minum ketika matahari telah terbenam. Karena Rasulullah menyatakan, idza aqbala al-lailu min hahuna wa hahuna, kalau malam itu telah tiba dari sana dan sini, betul-betul telah gelap, matahari telah terbenam, faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa itu telah aftar, telah berhenti dari puasanya. Kemudian sebulan Ramadan kita berpuasa di siang hari, menahan lapar, menahan haus. Namun pada hari pertama bulan Syawal, di pagi hari kita malah makan minum enak, makanan-makanan yang enak semua dimasak. Bukankah gitu Pak? Pada pagi, kenapa makan minum? Bukankah kemarin pagi hari tidak boleh makan? Iya, sekarang justru sebaliknya, tidak boleh puasa. Puasa di hari Idul Fitri, sepakat para ulama itu haram hukumnya. Kenapa haram? Ya demikian perintahnya, demikian syariatnya. Apa bedanya Syawal dengan Ramadan? Itulah perintah Allah. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Pada lain Allah menyatakan, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa dari kalian yang mendapatkan puasa bulan Ramadan maka wajib dia berpuasa. Inilah perintahnya. Dan ketika Idul Fitri, Rasulullah SAW mencontohkan makan dan minum. Maka kita makan dan minum bukan karena sudah bosan puasa, kelelahan puasa, sudah tidak kuat lagi puasa, bukan. Namun demikianlah ajarannya, demikianlah tuntunannya. Karena puasa yang telah kita lalui 1 bulan penuh kemarin sudah sepatutnya menumbuhkan kesadaran dalam diri kita
untuk bisa senantiasa sami'na wa ata'na kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, berhadapan dengan larangan Allah. Walau tidak masuk di akal saya, karena bisa jadi karena tidak masuk itu karena kitanya yang bodoh, bukan karena syariatnya yang tidak masuk di nalar. Atau karena memang daya nalar kita yang belum mampu. Sehingga kalau ada pertanyaan, ada analisa, Pak. Sebuah cerita pengalaman pribadi, saya ketemu dengan dosen filsafat. Dia bertanya, Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, kok tidak dibikin sama saja? Semuanya 4 atau semuanya 2? Kenapa dibuat beda-beda? Sebelumnya saya kira ini adalah orang yang tidak tahu ingin tahu. Saya jawab, ya demikian ajarannya, Pak. Mau saya bilang apa lagi? Yuk, saya itu diajarinya seperti itu, hadisnya seperti itu. Mau apa lagi? Kata dia, jawaban klasik. Saya tersentak. Kok dibuat jawaban klasik? Saya jawab, Pak, Bapak mau jawaban yang kontemporer? Iya, saya punya. Saya punya, Pak. Bapak kan seorang ilmuwan, terpelajar. Jadi sebuah jawaban itu baru bisa dipercaya kalau sudah diadakan riset. Langsung bertanya dengan narasumbernya. Lah kebetulan narasumber agama Islam sudah meninggal, Pak. Nabi Muhammad hidup di alam kuburan sekarang. Nah sekarang saya utus Bapak, saya danai, tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad di alam kubur sana, Pak. Bapak untuk bisa sampai ke alam kubur butuh biaya berapa? Sebilah pisau saya belikan, racun tikus juga saya belikan, agar bisa sampai ke alam kubur, ketemu dengan Nabi Muhammad, Pak. Adakan wawancara langsung dengan narasumbernya. Nanti kalau sudah ketemu, buat sebuah hasil riset untuk menjadi gelar profesor, Pak. Cepat. Belum ada ini judul riset yang hangat, belum pernah ada yang buat, Pak. Kalau Bapak berhasil langsung profesor. Beliau bengong. Kok gitu? Iya, ini kan riset. Karena memang agama, Pak, saya bilang. Kalau Bapak tidak berani buat riset, jangan ngeyel, saya bilang. Karena memang dalam urusan agama, sami'na wa ata'na, Bapak ingin menggunakan logika, menggunakan kaidah-kaidah dalam riset. Ya inilah, terapkan, silahkan. Ketemu dengan narasumbernya. Langsung, Nabi Muhammad kenapa kok tidak dibikin sama saja gitu. Jadi kalau Bapak bertanya ke saya, salah alamat, saya bilang. Oh gitu ya, gampang, Pak. Jadi mau butuh apa sekarang, Pak? Saya tantang Bapak. Racun tikus saya belikan sekarang juga. Sebilah pisau, gampang. Paling sederhana, tangan Bapak celupin itu ke colokan listrik. Segera itu sampai ke alam kubur, tiket murah, Pak. Jadi dalam urusan agama, Pak, memang harus sami'na wa ata'na. Bukan logika yang dikedepankan. Urusan agama, urusan ibadah terlebih lagi, memang kita harus belajar menumbuhkan kesadaran sami'na wa ata'na. Bukan logika, bukan teori matematika, bukan filsafat, apalagi tradisi. Seringkali kita berpikir seperti apa, sebagian orang akan berkata kearifan lokal, katanya, Pak. Budaya, warisan leluhur, kan gitu. Ini kan orang Lombok itu punya budaya nenek moyang yang sudah diwarisi sejak zaman dahulu kala. Ustadz belum lahir masih ingusan sudah ada tradisi ini. Lah kok sekarang berani-berani yang ngotek-ngotek tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur. Subhanallah. Ini urusan agama, Pak, bukan urusan leluhur. Nabi kita bukan nabi leluhur. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah bicara agama, leluhur minggir dulu.
Jangan sampai kita seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Diajari oleh Nabi Muhammad beribadah itu hanya kepada Allah. Sholat, zakat, puasa, hajinya yang benar, tinggalkan semua berhala. Apa jawabannya, Pak? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nabi Muhammad, jangan banyak ribut lah. Ini tradisi leluhur. Inna wajadna, inilah warisan leluhur kita, nenek moyang kita. Karenanya kita akan uri-uri, kata orang Jawa, diuri-uri. Mungkin ke kelompok bahasanya Bapak. Diuri-uri itu dihidupkan, dipertahankan. Jangan sampai ini kan aset budaya bangsa kita jangan sampai luntur. Jadi kalau tradisinya seperti ini jangan ditinggalkan. Lalu terus agamanya bagaimana? Agama urusan agama, tradisi urusan tradisi. Subhanallah. Kok bisa umat Islam berpikiran agama-agama, budaya, subhanallah. Inikah ucapan yang pantas dilakukan oleh seorang muslim? Demikiankah seorang muslim seharusnya bersikap? Tentu tidak. Seorang muslim kalau sudah mendengarkan perintah Allah, ya harus ditinggalkan yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan syariat Allah. Kenapa? Kita adalah Abdullah, kita itu hambanya Allah, kita itu umatnya Nabi Muhammad. Ya, yang harus jadikan panutan adalah Nabi Muhammad, bukan leluhur lagi, Pak. Di zaman Nabi Muhammad dulu juga ada leluhurnya Abu Jahal ada. Jangan dikira Abu Jahal itu keluar dari batu, keluntung keluar Abu Jahal, tidak, Pak. Dia juga punya leluhur. Karenanya Abu Jahal mengatakan inna wajadna aba'ana. Kita juga punya tradisi, jangan diganggu gugat tradisi ini. Ini adalah budaya, subhanallah. Padahal Allah telah berfirman, ya ayyuhan nas, udkhulu fis silmi kafah. Wahai umat manusia, masuklah, terapkanlah, jalankanlah agama Islam dengan apa? Kafah, menyeluruh. Tidak boleh saya kalau sholat dengan syariat Islam, Pak. Tapi kalau sudah berkaitan dengan arwah leluhur, saya mengikuti tradisi arwah. Sehingga ada larung sesajian. Kenapa? Menghormati arwah leluhur. Subhanallah. Ini bukan lagi ranah tradisi atau bukan tradisi, namun ini adalah ranah iman. Bapak beriman tidak sih kalau orang sudah mati itu ya sudah mati, urusannya dengan Allah. Dia mempertanggungjawabkan amalannya, tidak lagi bisa bangkit lagi ke dunia, tidak bisa lagi berkunjung ke rumahnya. Sebagian orang berpikirnya rancu, Pak. Berkeyakinan bahwa arwah nenek moyangnya, bapak ibunya kalau meninggal dunia itu hari kesekian berkunjung ke rumahnya. Namun takut. Kenapa? Ini ada arwah gentayangan. Lah kalau ada arwah gentayangan, Pak, coba dipegang, Pak, dikembalikan ke keluarganya. Gitu. Waktu nangisnya ditangisi, matinya ditangisi, Pak. Mati ketika ada arwah gentayangan, ya coba ditangkap, dikembalikan keluarganya. Biar senang keluarganya, roh bapaknya hidup kembali. Subhanallah. Dia itu sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak akan bisa kemana-mana, Pak. Tidak bisa yadurru wa la yanfa', tidak bisa menguntungkan atau merugikan, tidak bisa mencelakakan, tidak bisa memberi manfaat. Masing-masing sudah seperti kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salah. Manusia itu kalau sudah mati semua amalannya terputus kecuali 3. Sedekah jariah terus dimanfaatkan, pahalanya terus mengalir. Anak soleh yang terus mendoakan, pahalanya mengalir. Ilmu yang pernah diajarkan, pahalanya terus mengalir. Selebihnya tidak ada lagi, Pak. Kalau sampai ada keyakinan ini rohnya Mbah Fulan yang tidak diberi sajian sekarang gentayangan mencari tumbal. Perhatikan kalau dia sudah mati masih mencari tumbal, berarti bisa membunuh orang, Pak. Nambah dosa itu. Wes mati kok masih nambah dosa, membunuh orang, mencelakakan orang, nyuri barang orang, macam-macam. Subhanallah.
Ini tentu suatu keyakinan yang batil, bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam urusan agama tidak sepatutnya ada kata-kata ini urusan tradisi, budaya, kearifan lokal. Kalau kita memang sebagai umat Islam, ya kita harus menjalankan perintah Allah, udkhulu fis silmi kafah. Ibadahnya ya ibadah Islam, tradisinya ya tradisi Islam, transaksi jual belinya, pekerjaannya semuanya Islam, rumah tangganya Islam, sekolahnya sekolah Islam. Islam kok di masjid saja? Keluar dari masjid sudah bukan Islam. Lalu apa? Subhanallah, banyak orang yang berpikir seperti itu. Karena marilah momentum Ramadan yang telah kita lalui kemarin menumbuhkan, kita tumbuhkan dalam diri kita kesadaran, kesiapan untuk sepenuhnya sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah ada lagi kata-kata masa apa bisa diterima, masuk akal atau tidak masuk akal. Subhanallah, agama itu bukan logika. Kalau agama itu logika, nescaya para profesor itu menjadi nabi-nabi baru, Pak. Orang-orang cerdas mereka, Pak. Tapi ternyata tidak pernah ada nabi baru. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah seorang lelaki dari antara kalian. Beliau tidak punya putra laki-laki yang besar, baru kecil sudah meninggal, sehingga tidak ada yang putra beliau menjadi laki-laki dewasa, tidak ada. Akan tapi Muhammad adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin, akhir dari seluruh para nabi. Beliau adalah nabi terakhir. Sehingga dalam urusan agama, marilah kita mulai tundukkan nalar kita di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang halal adalah yang Allah halalkan, yang haram adalah yang Allah haramkan, yang wajib adalah yang Allah wajibkan, yang sunnah adalah yang Allah sunnahkan. Begitu juga kepuasan, syahwat, selera kita. Jangan sampai kita menuruti syahwat selera kita. Saya kok nampaknya lebih mantep, lebih marem. Kalau ibadahnya demikian dan demikian, subhanallah. Urusan marem itu urusan perasaan Anda. Tapi jangan dijadikan itu sebagai syariat yang harus diajarkan kepada semua orang. Karena Al-Bara' bin Azib, salah seorang sahabat yang banyak memiliki hewan peliharaan kambing. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma yajuzu fil udhiyah?" Atau ma yujtanabu fil udhiyah? Ya Rasulullah, aib apa saja, cacat apa saja yang harus saya hindari pada hewan kurban saya? Ketika sebentar lagi kita akan kedatangan Idul Adha, kita akan berkorban bi'idznillah azza wa jal. Ada beberapa cacat hewan yang harus dihindari, tidak boleh, tidak sah kalau dijadikan sebagai hewan korban. Kata Rasulullah SAW, arba'un la yajuzna fil udhiyah. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan korban. Al-awra al-bayyin awaruha, juling matanya, yang jelas-jelas juling. Memang kalau juling sedikit, kalau dipelototi baru nampak juling kambingnya, itu sah. Kalau julingnya nampak jelas, matanya juling satu ke kanan satu ke kiri, itu namanya juling, Mbak. Maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan korban. Kemudian al-arja al-bayin arajah, yang nyata-nyata pincang, sehingga senantiasa ketinggalan dengan rombongan kambingnya kalau berjalan. Tapi kalau sekedar pincang sedikit sehingga tidak mempengaruhi, tidak begitu jelas, boleh. Kemudian al-kasirah al-tilatungki, hewan yang kurus, tidak ada dagingnya, adanya kulit dan tulang. Dan yang terakhir al-maridah al-bayin maraduha, yang sedang sakit, nampak sakitnya. 4 ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Kalau sampai ada maka tidak sah walau sudah disembelih. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Al-Bara' bin Azib dengan mengatakan arba'un la yajuzna fil udhiyah. Ada 4 cacat yang tidak boleh, selebihnya boleh. Buntutnya putus, boleh. Tanduknya patah, boleh. Giginya tanggal, boleh. Bulunya tidak banyak, boleh. Tidak masalah. Hanya 4 ini saja. Betina boleh,
Tidak masalah, yang tidak boleh itu hanya 4. Walaupun banyak para ulama mengatakan yang jantan itu lebih utama, tapi bukan wajib. Ketika Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala mendengar bahwasanya pantangan hewan korban itu hanya 4, beliau sebagai seorang pemilik hewan piaraan yang banyak, kambingnya banyak Pak, ratusan mungkin, sehingga beliau itu tidak marem punya ratusan kambing kok korbannya hewannya tidak mantap, sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini akrahu an yakuna fi sinni naqsan aw fil qarni naqsa. Ya Rasulullah, saya itu tidak mantap, saya tidak suka kalau mengorbankan hewan yang tanduknya patah atau giginya tanggal, giginya sudah ompong, tidak mantap. Saya itu ingin hewan korban yang saya korbankan itu betul-betul hewan yang kalau dilihat, wah, kambingnya mantap, besar tanduknya, besar gagah, menunjukkan hewan yang jagoan. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan Al-Bara' bin Azib demikian ini, beliau mengatakan, "Ma karihta fada'hu wa la tuharrimu ala ahadin." Wahai Bara', kalau engkau tidak suka korban dengan hewan yang biasa-biasa saja, ya silahkan, itu pilihan, terserah kamu. Tapi jangan pernah haramkan atas orang lain. Kalau kamu punya ribuan kambing sehingga punya pilihan banyak, silahkan pilih yang terbaik. Tapi kalau orang punyanya kambingnya itu tidak ada cacatnya satupun dari 4 ini, tidak ada, memenuhi syarat, ya silahkan dikorbankan. Tidak harus. Kalau punyanya kambingnya yang tanduknya patah, boleh, tidak masalah. Kalau punyanya yang giginya tanggal juga tidak apa-apa, karena itu tidak haram. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini menjadi sebuah kaidah yang sepatutnya diingat oleh orang yang beriman, orang yang semangat untuk meneladani Rasulullah SAW. Ma karihta fada'hu wa la tuharrimu ala ahadin. Apa yang kau tidak suka, silahkan engkau tinggalkan, namun jangan pernah itu diharamkan atas orang lain. Masalah suka tidak suka itu urusan selera. Intinya Anda suka tidak suka, senang tidak senang, itu urusan. Namun jangan pernah itu dijadikan sebagai pedoman dalam hidup, apalagi dijadikan sebagai syariat untuk semua orang. Kan dalam kisah lain ada kisah unik juga. Suatu hari Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Khalid bin Walid dan juga yang lain, disuguhkan kepadanya hidangan daging lezat sekali Pak, daging dhob. Dhob itu bukan biawak, banyak diartikan dhob itu biawak, namun dhob itu lebih mirip dengan kadal raksasa besar Pak, sebesar betis orang dewasa, besar, lebih mirip dengan kadal besar Pak. Namun hewannya sangat unik. Disebutkan oleh para ulama yang mengamati perilaku hewan seperti dalam kitab Hayawanul Kubra dan yang lain, dijelaskan bahwa hewan ini seumur hidupnya tidak pernah minum air, karena dia punya organ di tubuhnya yang bisa merubah udara menjadi embun, dan dia makannya hanya rumput, tidak pernah makan hewan daging. Bukan seperti biawak. Biawak itu yang makan buah dan juga makan daging. Dia makannya rumput-rumputan Pak. Ketika dihidangkan di depan Rasulullah SAW daging yang sudah dimasak, ternyata itu daging top. Beliau pada awalnya tidak tahu. Beliau hendak makan. Sebelum memegang daging itu, Ummu Salamah atau yang lain mengingatkan, ya Rasulullah, inna lahmu dhab. Ya Rasulullah, itu adalah daging hewan dhab. Maka Rasulullah SAW mengurungkan niatnya, tidak jadi makan. Maka Khalid bin Walid bertanya, aharamun hu? Ya Rasulullah, apakah daging ini haram untuk dimakan sehingga engkau tidak jadi makan, mengurungkan niatmu? Kata dia, la walakinni a'afuhu fa innahu laysa bi ardi qaumi. Tidak haram, tapi aku merasa risih, merasa jijik karena hewan ini di Mekah tidak pernah dimakan. Berkeliaran liar tapi tidak ada yang makan, walaupun orang kelaparan tidak akan makan hewan itu. Karena orang merasa jijik. Tapi di Madinah itu hidangan lezat betulan Pak. Saya pernah makan, enaknya Masya Allah. Sebelum saya melihat hewannya, dihidangkan oleh salah seorang dosen saya,
Katanya minggu depan saya undang kalian makan daging dop. Penasaran seperti apa? Rupanya tidak tahu, Pak. Dihidangkan sudah siap makan. Lezatnya Masya Allah, Pak. Wah, lezat. Dan konon sebagai obat kuat. Viagra Arab katanya, Pak. Memang setelah itu mitos, Pak. Setelah makan itu perut saya panas semua, Pak. Memang, Pak. Panas, badan panas. Subhanallah, di lain kesempatan diundang lagi. Wah, sekarang musim banyak lagi itu keluar dop katanya. Saya undang kalian makan. Sebelum undangan ada sebagian teman nangkap dop di padang pasir. Ketika saya melihat wujud hewannya, mual seketika saya, Pak. Subhanallah, ini yang saya makan kemarin. Sehingga ketika diundang saya tidak makan, Pak. Undangan kedua saya sudah tidak sampai hati untuk makan. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Khalid bin Walid, apakah hewan ini haram dimakan? Beliau mengatakan, la, tidak haram, walakinni afuhu, aku tidak sampai hati memakannya. Fa in laysa bi ardi qaumi, karena hewan ini tidak pernah dimakan di kampung halaman yaitu di Mekah. Maka Khalid bin Walid makan dengan lahapnya hewan ini tersebut di depan Rasulullah SAW. Pada kisah ini terdapat sebuah pelajaran bahwa urusan suka atau tidak suka, selera atau rasa itu urusan pribadi, Pak. Tidak boleh dijadikan sebagai sebuah syariat. Jadi sampai pun Rasulullah tidak berselera, tidak masalah bagi para sahabat. Bagi yang berselera makan, kalau boleh berselera makan. Tapi Rasulullah tidak berselera, tidak masalah karena ini urusan dunia, Pak. Urusan selera itu adalah urusan hati masing-masing. Sehingga tidak pantas dijadikan sebagai panutan. Sehingga kalau tuan guru, ustadz tidak suka hidangan, kemudian jangan diajarkan ustadz tidak suka ini berarti ini makruh atau haram. Subhanallah, tidak demikian. Tidak suka itu urusan pribadi. Kalau Anda suka silahkan. Karenanya dalam urusan agama, kembali lagi kita, urusan agama kita dalam halal haram, apalagi ibadah-ibadah praktis, sholat, puasa dan yang lainnya, kita harus kembali kepada wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajar oleh Rasulullah SAW, terimalah, dan apapun yang dilarang, tinggalkanlah, walau tidak marem rasanya, walau kita berselera. Kalau sudah diharamkan ya haram. Karena ada sebagian orang bertanya gini, Pak. Beberapa kali bertanya ke saya, Ustaz, riba itu kan haram, ya. Tapi kalau saya rela bagaimana, Ustaz? Tidak apa-apa, saya berutang 100, saya rela mengembalikannya 200. Kenapa haram? Oh, rela ya. Sudah, saya tidak akan bantah. Saya datangkan masalah lain. Kalau sekarang PSK, tahu Pak PSK ya? Hafal, apa itu PSK? Yang tahu PSK siapa Pak? Angkat tangan, Pak. Kenal di mana, Pak? Saya tanya yang tahu PSK kok ada yang ngacung. Kenal di mana? PSK itu ketika berzina kan rela sama rela. Apa kemudian halal? Zina itu hanya karena badan saya sendiri. Kenapa Ustadz sewot? Apa itu benar ucapan seperti itu, Pak? Tentu kan tidak benar. Orang bunuh diri, badan saya sendiri, nyawa sendiri, ya biar saya bunuh diri. Boleh? Tentu tidak. Jadi sebagai seorang muslim, kembali lagi, semuanya itu harus tunduk kepada syariat Allah. Walau antum suka, mau, puas, kalau haram ya tinggalkan. Karena bukan karena tidak enak khamr itu diharamkan, bukan karena tidak enak zina itu diharamkan, namun itu haram karena Allah mengharamkan. Jadi kalaupun enak, kalau haram ya haram. Karena apa yang dikatakan sekarang oleh sebagian pengamat ekonomi, Islam ini menyempitkan peluang ekonomi, menjadikan ekonomi susah.
Kenapa? Riba haram, babi haram. Padahal babi itu memiliki nilai ekonomis tinggi. Satu-satunya hewan ternak besar yang sekali beranak bisa 10 Pak, bisa 7, bisa 8. Siapa yang punya hewan seperti itu Pak? Sapi itu maksimal 2 Pak, itu pun sudah langka. Kambing 3 itu pun sudah langka. 4 itu sudah barang langka. Ada kambing sekali lahir 4, seringnya 1-2. Tapi babi besar badannya, dagingnya banyak, sekali ceprot keluar 6-7, gampang sekali Pak. Sehingga populasi babi itu cepat ditingkatkan. Kalau babi itu dibolehkan, Indonesia tidak akan kekurangan daging Pak. Tapi karena umat Islam itu bangsa kita harus daging sapi, lebaran puyeng Pak, daging sapi 100.000 rupiah. Di Lombok berapa Pak daging sapi Pak? 100.000 ya? Ya kan puyeng. Coba kalau penduduk Lombok itu budidaya babi, daging babi 2.000 rupiah bisa jadi 10.000 rupiah karena murah. Tidak usah dikasih rumput yang hijau, apapun akan dilahap oleh babi. Semua yang basah, semua yang basah dilahap, sampai pun kalau tidak ada makanan, kotorannya dimakan lagi. Sehingga murah sekali babi itu Pak. Produktivitasnya tinggi, nilai ekonominya tinggi. Lah kok bisa haram? Ya demikianlah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizqun min syaitan. Qul inna ma harama qul la ajidu fi ma uhiya ilayya Muhammad ta'amni an yat'amahu illa an yakuna maitatan aw daman aw lahma khinzir. Daging babi itu lahma khinzir itu haram hukumnya Pak. Kenapa? Bukan karena tidak ada nilai ekonomisnya, haram ya demikianlah syariatnya haram. Kita terima. Walaupun kalau kita pikir-pikir, kita renungkan, ternyata memang pengharaman babi itu membawa hikmah yang sangat besar Pak. Karena salah satu hikmahnya Pak, bersyukurlah babi itu haram Pak. Karena satu dari 2 hewan yang tidak punya rasa cemburu itu babi Pak. 1 betina 100 jantan tidak akan kelahi Pak dalam satu kandang. Tapi coba pelihara kambing 100 betina 2 ekor jantan, Bapak pusing dengar kambingnya kelahi terus setiap hari. Ayam jago 1000 betina, 2 ayam jago kurang apa Pak? Ya kok masih kelahi rebutan, nemen jago itu. Tapi kalau babi 1 betina 1000 jantan tidak masalah Pak. Sehingga aman, tidak ada yang tarung gara-gara rebutan betina. Lah kalau sampai ini nular ke manusia kan bahaya Pak. Makanya dulu di sejarah Islam Indonesia itu ada namanya ajaran Darmo Gandul. Pernah dengar Pak? Darmo Gandul itu ajarannya istrimu ya istriku, istriku ya istrimu. Nah itulah kalau udah sampai seperti itu kan gimana Pak? Kan rusak negara kita ini, rusak rumah tangga kita. Apalagi telah terbukti manusia itu terpengaruh dengan makanan yang dikonsumsinya. Manusia itu karakternya sedikit demi sedikit, namun pasti akan terpengaruh dengan makanan yang dia makan. Sehingga kalau sampai terus makan babi kan berbahaya Pak. Pokoknya terbukti orang-orang barat itu mereka sadar ketika ada flu babi itu yang terkena mereka yang hobi makan babi. Umat Islam yang tidak makan babi jarang yang kena. Sehingga ketika mereka menamakan flu babi, sadar akhirnya, waduh ini berarti menguntungkan angin segar bagi masalah. Oh, makanya jangan makan babi biar tidak kena flu babi. Akhirnya rame-rame sepakat diganti jangan flu babi, H1N1, agar umat Islam tidak fobi dengan babi. Subhanallah. Ini salah satu manfaatnya. Karena penyakit babi itu paling gampang menular kepada manusia. Karena kromosom, bagi yang belajar genetika manusia, itu kromosom babi itu paling identik, paling menyerupai dengan kromosom manusia.
sel babi itu paling mirip dengan manusia, sehingga penularan penyakit babi ke manusia itu paling mudah. Ini manfaat. Namun kalaupun kita tidak tahu itu, kita sami'na wa ata'na. Karena suatu hari datang seorang wanita kepada Aisyah, "Ma balul haid taqdis shauma wa la taqdis shalah." Wahai Aisyah, saya punya satu pertanyaan. Kenapa wanita yang haid itu wajib mengqadha puasa tapi tidak wajib mengqadha sholat? Kan sholat itu lebih wajib dibanding puasa, karena sholat itu rukun Islam kedua, puasa rukun Islam keberapa Pak? Keempat. Sehingga tingkat prioritasnya harusnya sholat lebih utama. Tapi kenapa puasa diqadha kalau sholat kok tidak? Tidak masuk di nalar saya, tidak logis katanya. Maka Aisyah berkata, "Aharuriyatun nanti? Apakah engkau ini sudah terpengaruh dengan kelompok Haruriyah yang mulai menggunakan logika akal dalam urusan agamanya mereka?" Qalat la, bukan, walakin sa'ilah, aku hanya sebatas ingin tahu, penasaran, belajar. Maka Aisyah menjawab dengan sebuah jawaban yang patut ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, "Kana tusibuna dzalika." Di zaman Nabi, kaum wanita di zaman Nabi itu juga mengalami yang sama, yaitu haid. Ada yang haid ketika puasa, sholat haid sehingga berhenti sholat. Fanu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i shalah. Namun semasa Nabi hidup, kita hanya diperintahkan mengodok puasa dan tidak pernah diperintahkan mengodok sholat. Ya, itulah yang kami ajarkan, apa adanya, tidak kurang tidak lebih. Intinya apa? Sami'na wa ata'na. Inilah yang harus kita tumbuh suburkan dalam agama kita. Karena agama kita itu bukan agama siapa-siapa Pak. Agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat uswah, teladan bagi orang yang benar-benar mengharap keridhaan Allah dan kehidupan di hari akhir. Namun bagi orang yang tidak lagi butuh sama Allah, Allah suka atau tidak suka, Allah rela atau tidak rela, masuk surga atau masuk neraka, tidak peduli, ya silahkan Pak. Orang yang sudah tidak lagi peduli masuk surga atau neraka, tidak mau hidup bahagia di akhirat, ya tidak ada yang maksa Pak. Tidak ada yang maksa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar." Barang siapa yang patuh kepadaku, meneladaniku, maka dia pasti masuk surga. Tapi barang siapa yang tidak patuh, barang siapa yang bermaksiat, tidak tunduk, tidak meneladani Rasulullah SAW, pasti dia masuk neraka. Ya kalau memang milih masuk neraka, ya siapa yang melarang Pak? Tidak ada yang larang Pak. Silahkan yang pengen masuk neraka, ya tidak apa-apa Pak. Itu demokrasi negara kita ini kan demokrasi bebas Pak. Allah pun juga menghormati, silahkan. Mau masuk neraka, Allah tidak pernah melarang, silahkan masuk neraka. Tidak ada Pak ayat yang melarangkan jangan masuk neraka. Silahkan. Yang mau masuk neraka pilihan Anda. Yang masuk surga alhamdulillah. Karena Allah SWT kelak di hari kiamat, kalau penghuni surga telah masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya sudah menempati tempatnya masing-masing. Allah akan berkata, "Ya bani Adam, innama hiya a'malukum." Wahai anak keturunan Adam, apa yang kalian merasakan sekarang ini semuanya adalah pilihan kalian sendiri. Itu adalah karya kalian sendiri. Innama hiya a'malukum, itu amalan kalian sendiri. Surga ya karena kalian beramal, amalnya ahli surga. Neraka ya memang kalian semasa hidupnya mengamalkan amalnya ahli neraka. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang masuk surga bersyukur kepada Allah yang telah membimbing, membukakan pintu hati Anda untuk bisa masuk surga. Yang masuk neraka fala yalumanna illa nafsah. Yang masuk neraka jangan cari kambing hitam. Tidak ada di neraka Pak yang jual kambing hitam. Yang ada apa? Sesalilah dirimu sendiri, salahkanlah dirimu sendiri. Kenapa? Semasa hidupnya milih jalan
neraka. Sehingga kalau memang kita mengharapkan kehidupan di akhirat, hidup bahagia di akhirat, liman kana yarjul yaumil akhir. Kalau memang mau bahagia di akhirat, mendapatkan keridhaan Allah, surga Allah, maka apa jawabannya? Kuncinya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswah. Bagi siapa? Orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhir. Sederhana, Pak. Mau masuk surga, patuh sama Rasulullah. Jalankan syariat Rasulullah apa adanya, tidak usah dikurangi, tidak usah ditambahi, Pak. Walau marah jangan ditambahi, Pak. Ya demikian ajarannya. Puasanya kenapa sih cuma sebulan? Kenapa tidak 2 bulan biar mantap? Ya sebulan saja, Pak. Itu yang wajib. Selebihnya tidak. Kalau mau puasa sunnah silahkan, tapi itu tidak wajib. Puasanya kenapa cuma menahan makan dan minum? Kenapa tidak menahan pandangan sehingga merem? Umat Islam semuanya tutup mata seharian penuh. Itu demikian ajarannya. Tidak ada namanya puasa merem. Tidak ada. Puasa membisu tidak ada. Walau puasa boleh berbicara, boleh bekerja. Sholat pada waktunya tidak ada dispensasi. Sehingga betul-betul dengan kita menumbuhkan kesadaran ini, kita akan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita telah benar-benar meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan kita, maka Allah akan cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, apa buktinya? Bagaimana engkau membuktikan cinta? Katanya cinta itu butuh pengorbanan, Pak, ya. Rayuan kebal atau bukan itu, Pak? Cinta itu pengorbanan, Mas. Iya, cinta kepada Allah pun butuh pengorbanan, Pak. Apa pengorbanannya? Fattabi'uni. Teladani aku, ikuti aku. Kalau engkau meneladani aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya meneladani Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Jadi kalau kita mengaku saya itu cinta pada Allah, buktikan cintanya, bukan hanya rayuan gombal. Karena sebagaimana Allah katakan, orang itu, kata masyarakat, menggombal itu juga banyak, Pak. Menggombal, ya pacaran pinggir jalan tuh rayuan gombal semua, Pak. Orang yang munafik itu juga rayuannya gombal, ngakunya cinta pada Allah. Mereka mengatakan amanah, padahal tidak beriman. Walam tu'min qulubuhum, hati mereka tidak beriman. Mereka hanya lisannya yang beriman, namun hatinya kosong, menyembunyikan kekufuran. Hatinya tidak percaya, ngakunya mukmin, nyatanya tidak meneladani Rasulullah SAW. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau memang benar-benar cinta kepada Allah, jalankan, ikuti, teladani sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti Allah akan cinta pada kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kalian. Namun kalau cinta kepada Allah, ngakunya beriman, ngakunya umatnya Nabi Muhammad, kalau ternyata beribadahnya caranya sendiri, yang penting marem. Apa dalilnya? Apa salahnya sih ibadahnya kalau lebih marem? Warisan nenek moyang kayak ya demikian, ini mbah saya dulu sholatnya, saya diajarinya kayak gini. Subhanallah. Padahal tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau sampai itu kita lakukan seperti kata Rasulullah SAW, ana faratukum alal haud. Kelak di hari kiamat, aku akan mendahului kalian tiba di al-haud, telaga Kautsar di hari kiamat, di alam mahsyar. Aku akan menantikan kalian di telaga Rasulullah SAW, telaga Kautsar di alam mahsyar. Kemudian bainama adudu an haudi, di saat aku menjaga telagaku, tiba-tiba ada sebagian dari umatku yang diusir oleh malaikat. Sehingga Rasulullah SAW akan memberikan pembelaan, ummati, ummati, wahai para malaikat, itu adalah umatku, umatku.
Rasulullah melihat karena kelihatan dia itu pernah sholat, dahinya, wajahnya, tangannya bekas berwudu, bernyala menjadi putih cemerlang, sehingga dikenal oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Namun diusir oleh malaikat, tidak boleh mendekat ke telaga Kautsar. Maka malaikat ketika Rasulullah SAW memberikan pembelaan, malaikat menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Maka Nabi mengatakan, suhkon liman baddala ba'di. Menjauhlah orang-orang yang telah merubah ajaranku. Tidak diizinkan untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Apakah kita mau bernasib seperti itu? Kalau kita tidak mau, mari kita jalankan syariat Rasulullah apa adanya, utuh tanpa dikurangi, tanpa ditambahi. Wa ma atakumur rasul, dasar kita, pedoman kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan Rasulullah SAW, maka terimalah, amalkanlah, dan apapun yang dilarang maka tinggalkanlah. Wallahu taala a'lam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, hidup di atas sunnahnya, meninggal di atas sunnahnya, sehingga kita kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan karamah, kemuliaan. Izinkan untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya punya teman yang telah menyewa kendaraan. Qadarullah dia dapat musibah tabrakan oleh pihak Rencar, diminta untuk perbaiki di dealer resmi. Setelah disepakati di kemudian hari, karena pihak dealer mengatakan waktu perbaikan lebih dari 1 bulan, maka pihak rental menuntut teman saya lagi untuk membayar sewa yang 1 bulan sementara mobil tersebut berada di dealer, dan pihak Rencar tetap mengancam. Bagaimana jawaban Ustaz? Ini adalah bentuk kezaliman. Kalau terjadi kecelakaan, maka perlu ditinjau kecelakaannya itu karena keteledoran, berjalan melebihi batas kewajaran, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak hati-hati, tidak waspada, mengendarai sambil menggunakan telepon atau yang lain, mengendarai sambil ngantuk, maka kalau seperti itu adalah tanggung jawab penyewa, karena berarti kesalahan dia tidak berhati-hati. Namun kalau tidak sengaja ditabrak atau sudah sewajarnya, namun ada pengendara lain yang lepas kontrol sehingga tidak bisa dihindari, maka seperti ini bukan kesalahan penyewa. Karenanya ini harus ditanggung oleh pihak rental, kecuali kalau dalam klausul akad sewa menyewanya disebutkan bahwa kecelakaan sengaja atau tidak sengaja ditanggung oleh penyewa. Ini poin pertama. Kemudian kedua, meminta ganti rugi selama kendaraan diperbaiki di dealer, ini juga bentuk kezaliman, karena kendaraan tersebut tidak dipakai dan biaya perbaikan sudah ditanggung oleh penyewa. Tentu ini adalah perbuatan yang zalim, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Karenanya dalam hal ini peringatan dari saya, kalau mau mengadakan akad apa saja, sewa menyewa rumah, kendaraan atau yang lain, lihatlah klausul kesepakatannya, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, tuangkanlah hitam di atas putih. Kalau tidak tahu, tanyakan, sehingga di kemudian hari ketika terjadi masalah ada pedoman untuk kita jadikan rujukan ketika terjadi silang pendapat. Allah taala alam. Siapa yang lebih dahulu kita bantu, saudara atau teman? Tentu yang lebih dibantu, lebih pantas untuk dibantu adalah saudara. Rasulullah SAW menyatakan, shadaqatun alal qarib alal miskin shadaqatun wa shadaqatun alal qarib shadaqatun wasilah. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu nilainya hanya 1, yaitu nilai sedekah saja. Namun sedekah kepada karib kerabat itu nilainya 2, sedekah dan menyambung tali silaturahmi, sehingga pahalanya 2.
Karenanya tidak diragukan bahwa kalau kita berhadapan pada pilihan mendahulukan mana, saudara atau orang lain, dahulukan saudara. Namun saya lebih memilih untuk tidak diperadukan, saudara dibantu, yang lain juga yang miskin dibantu, kan lebih banyak pahalanya Pak. Jadi kalau kita punya cita-cita lah yang tinggi. Jangan punya cita hanya bisa membantu satu dari duanya. Kita bercita-cita bisa membantu bukan hanya dua, bahkan lebih. Berapapun yang membutuhkan bisa kita bantu. Apa salahnya? Akan lebih enak Pak. Mana lebih enak, membantu 1 orang atau 1000 orang Pak? Betul Pak, membantu 1000 orang lebih enak. Memilih membantu 1 orang, berarti uangnya cuma sedikit Pak. Makanya tidak kaya-kaya Pak. Karena pemikirannya saya hanya ingin bantu 1 orang. Seumur hidup hanya bisa bantu 1 orang tuh. Tapi kalau kita punya cita-cita, saya punya cita-cita bisa membantu 1.000.000 orang, insya Allah jadi orang kaya Pak. Kenapa? Masing-masing itu akan mendapatkan sebagaimana Allah mengatakan, walikum limri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan hasil pahala sebagaimana yang dia niatkan. Kalau kita punya tekad bulat untuk bisa membantu 1.000 orang, tentu kita akan bekerja maksimal, berpikir maksimal bagaimana mencari terobosan-terobosan usaha yang dengannya kita bisa membantu 1.000 orang. Jadi kalau cuma punya obsesi cita-cita saya cukup membantu 1 orang, ya alhamdulillah keluarga sudah cukup. Selebihnya ya udah lebih dari cukup, ya cuma segitu-gitu saja Pak. Makanya kalau cita-cita yang tinggi Pak. Jadi kalau membantu, bantu yang banyak Pak. Kalau sekarang belum bisa, insya Allah besok bisa. Siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan harta warisan? Tentu semua ahli waris berkewajiban untuk membagikan harga warisan tersebut. Sepakat ketika ada orang tua, ayah atau ahli waris kita meninggal, jangan tunda lama-lama, segera sepakati, segera bagi harta warisan sehingga jelas. Jangan sampai ditunggu waktu yang lama sehingga ada lagi yang meninggal lagi, ada yang meninggal lagi, sampai akhirnya terjadi sengketa, apalagi sebagainya sudah dimanfaatkan oleh sebagian saudaranya, sudah rusak, sudah hancur, akhirnya timbul sengketa. Bukan karena materi kita matre kata orang, haus harta, bukan, namun untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga kekeluargaan segera dibagi. Karena seringkali kekeluargaan itu pecah, rusak, hubungan silaturahmi menjadi berantakan gara-gara apa? Sengketa harta warisan. Sudah lewat 1 tahunnya saya belum membayar fidyah puasa saya. Apakah saya wajib membayar fidyah itu 2 kali lipat pada tahun ini? Tidak, segera bayar sekarang. Dan perbanyak istighfar karena telah menunda kewajiban pada waktunya. Pertanyaan selanjutnya, orang tua saya seorang PNS, saat meninggal kami mendapat uang duka wafat dan asuransi kematian bagi PNS. Bolehkah kami memanfaatkan uang tersebut? Jika ada unsur ribanya, bagaimana cara memanfaatkan? Insya Allah boleh, karena itu adalah warisan. Sedangkan uang duka itu adalah potongan dari gaji orang tua kita yang meninggal. Begitu juga uang yang disebut dengan asuransi kematian itu adalah hak pegawai negeri yang diberikan oleh pemerintah. Itu adalah alokasi dari pemerintah, sah untuk dimanfaatkan. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan yang sampai ke saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang yastami'ul qawla fa yattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.